Mengampuni seseorang bukanlah hal mudah, terlebih lagi jika yang menyakiti kita adalah orang dekat. Misalnya, orang tua, pasangan hidup, saudara kandung, atau sahabat karib. Umumnya orang Kristen paham bahwa mengampuni adalah perintah Tuhan. Masalahnya, bisakah kita mengampuni jika hati masih menyimpan kemarahan, kebencian, dan dendam? Inilah 5 langkah penting yang perlu kita ambil agar dapat mengampuni orang lain. Pengampunan adalah sebuah proses. Jadi, terapkanlah langkah-langkah ini secara bertahap, berulang-ulang, sesuai waktu yang kita butuhkan. Pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Ketika membenci seseorang, kita cenderung memiliki perspektif negatif terhadap orang tersebut. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia berbuat dosa dan punya kelemahan. Pengkhotbah bab 7 ayatnya yang ke-20 berkata, "Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa." Kita mungkin tidak melakukan kesalahan yang sama dengan mereka yang menyakiti kita, tetapi kita juga manusia yang berdosa. Tuhan Yesus telah mati untuk semua dosa kita. Dia menerima kita yang tak sempurna ini apa adanya. Karena itu, hendaknya kita juga menerima sesama kita yang tidak sempurna. Kedua, doakan orang yang menyakiti kita. Mendoakan musuh adalah tantangan yang berat, tetapi dapat memberikan manfaat luar biasa bagi pertumbuhan pribadi dan kesembuhan batin kita. Sewaktu berdoa, kita akan terdorong untuk melepaskan kemarahan dan kebencian. Mendoakan orang yang menyakiti kita juga membuat kita lebih mengandalkan kekuatan Tuhan untuk membentuk hati kita agar rela mengampuni. Yang ketiga, serahkan penghakiman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita tidak terperangkap dalam kebencian dan dendam. Ketika disakiti, kita cenderung ingin membalas. Ya, kita mungkin pantas membalas rasa sakit itu. Tetapi kita harus berkomitmen untuk tidak melakukannya. Pembalasan adalah hak Tuhan sepenuhnya. Memilih menyerahkan penghakiman kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita menghormati otoritasnya. Yang keempat, balas kejahatan dengan kebaikan. Setelah menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, kita perlu menjalin komunikasi dengan orang yang menyakiti kita. Ini hal yang berat. Dan di tahap ini, kita membutuhkan bantuan Tuhan. Kita perlu mengisi diri kita dengan kasih Yesus. Firman Tuhan dalam 1 Petrus bab 3 ayat 9
mengajarkan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan yang terakhir, kelima, fokus pada rancangan Tuhan. Kejadian yang menyakitkan biasanya sulit untuk dilupakan. Apalagi jika menimpa kita berulang-ulang. Memang kita mungkin tidak bisa melupakan sepenuhnya, tapi kita bisa berusaha untuk tidak selalu mengingat-ingat peristiwa itu. Filipi bab 3 ayat 13 dan 14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kolose bab 3 ayat 13 mengajarkan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."